Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan bahwa kebakaran hutan besar-besaran terjadi di dekat Yerusalem pada akhir bulan April 2025. Kebakaran hebat itu telah memicu keadaan darurat nasional di Israel hingga memaksa ribuan orang mengungsi karena api dan asap bergerak mendekati ibu kota Yerusalem. Perdana Menteri Netanyahu memperingatkan warganya bahwa kebakaran dapat mencapai Yerusalem. Netanyahu menyerukan tindakan nasional segera, penyekatan api dan bala bantuan. Kebakaran terjadi pada peringatan Hari Kemerdekaan Israel yang diperingati pada setiap 1 Mei. Peringatan Hari Kemerdekaan Israel ini biasa ditandai dengan acara makan-makan secara besar-besaran di taman dan hutan. Kebakaran pada peringatan Hari Kemerdekaan ini adalah kebakaran terbesar dalam sejarah Israel. Pasukan militer dan tim penyelamat telah bergabung dalam upaya tersebut karena jalan raya ditutup. Kepanikan warga tersebar di berbagai tempat. Para pejabat mengatakan bahwa ribuan orang dalam kondisi bahaya dan bisa terjebak dalam kebakaran. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengumumkan pada hari Kamis 30 April 2025 bahwa 119 kru pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di pegunungan Yerusalem yang meliputi 11 sektor. Kebakaran yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi pada hari Rabu itu merupakan salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Kebakaran itu menyebabkan pembatalan upacara penyalaan obor tahunan dan sebagian besar acara yang terkait dengan apa yang disebut Hari Kemerdekaan. Dana Nasional Yahudi di Israel memperkirakan kebakaran ini adalah salah satu kebakaran terbesar yang pernah dihadapi Israel yang menghancurkan sekitar 24.000 dunam tanah. Ketakutan terhadap kebakaran semakin menggila hingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Otoritas Penyelamat di Israel mengharapkan kedatangan pesawat-pesawat bantuan dengan dukungan pemadam kebakaran dari Siprus, Italia, dan Kroasia. Sebab ada kekhawatiran kebakaran dapat terjadi lagi. Kepala Distrik Yerusalem di Dinas Pemadam Kebakaran mencatat angin diperkirakan akan bertiup kencang yang berpotensi memicu kembali kebakaran. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Israel dan apa yang disebut Dana Nasional Yahudi, pada pukul 2 siang hari ini, 1 Mei 2025, waktu untuk mengendalikan api akan tertutup dengan angin kencang yang diantisipasi akan menyalakan kembali api antara pukul 4 sore dan 7 malam. Investigasi penyebab Badan Keamanan Internal Israel (SHINBI) terlibat dalam investigasi penyebab kebakaran. Sumber keamanan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah kebakaran tersebut merupakan hasil dari motif nasionalis. Seorang tersangka ditangkap di Yerusalem meskipun masih belum jelas apakah mereka terkait dengan kebakaran tersebut. Sementara itu, Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, memicu kontroversi dengan mempromosikan teori konspirasi. Ia mengklaim kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh sayap kiri sebagai bagian dari suatu rencana. Surat kabar Israel Times of Israel melaporkan sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan oleh manusia yang seringkali disebabkan oleh kelalaian. Situs web tersebut juga menunjukkan Israel sedang mengalami musim panas yang panjang, panas, dan kering, kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang signifikan telah dilaporkan di Israel pada tahun 1989, 1995, 2010, 2015, 2019, 2021, dan 2023. Pada hari Rabu, perusahaan penyiaran Israel atau Kan menginformasi lebih dari 10 orang telah dievakuasi akibat kebakaran di akhir bulan April 2025. Kebakaran api telah mengepung pangkalan militer, stasiun kereta api, dan jalan raya utama. Sumber keamanan yang berbicara kepada Channel 12 Israel mengkritik polisi dan Dinas Pemadam Kebakaran dengan menyatakan mereka gagal dan sama sekali tidak ada pemahaman. Mereka juga mencatat badan-badan ini telah mengabaikan peringatan dari tentara mengenai potensi kebakaran pada akhir bulan April 2025.
Pada saat yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel yang ekstremis Itamar Ben-Gvir dikritik karena diduga menghalangi pembelian helikopter pemadam kebakaran yang dapat membantu dalam mengelola kebakaran besar. Sementara itu, disinyalir bahwa penanaman pohon-pohon pinus Eropa dalam skala besar oleh Israel yang bukan merupakan tanaman asli wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya membentuk kembali lanskap dan menutupi desa-desa Palestina yang tidak berpenghuni telah secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kebakaran hutan. Tidak seperti tanaman asli Mediterania, pohon pinus ini sangat mudah terbakar dengan kayu yang mengandung resin dan serasa jarum padat yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Dengan perubahan iklim yang memperburuk gelombang panas dan kekeringan, hutan monokultur ini menjadi korek api yang mudah meledak, memperparah kebakaran yang tidak terkendali dan mengancam ekosistem dan membahayakan masyarakat sekitar. Kebakaran Israel berkobar mendekati Yerusalem pada hari kedua. Tim pemadam kebakaran Israel kewalahan menangani kebakaran di dekat Yerusalem untuk hari kedua pada Kamis 1 Mei 2025. Sementara itu, polisi melaporkan pembukaan kembali beberapa jalan utama yang telah ditutup. Kebakaran terjadi pada hari Rabu 30 April 2025 di sepanjang jalan raya utama Yerusalem Tel Aviv, hingga mendorong polisi menutup jalan dan mengevakuasi ribuan penduduk dari daerah sekitar. Layanan pemadam kebakaran Israel mengatakan 163 kru darat dan 12 pesawat bekerja untuk memadamkan api. Badan Penyelamat Magen David Adom mengatakan telah merawat 23 orang pada hari Rabu, sebagian besar karena menghirup asap dan luka bakar. 17 petugas pemadam kebakaran juga terluka. Menurut penyiar publik Israel Kan, kru bekerja sepanjang malam memungkinkan pembukaan kembali jalan utama termasuk rute Yerusalem Tel Aviv. Ketika kebakaran hebat melanda kawasan hutan di Israel, sejumlah warga dari negara Arab mengekspresikan kesenangan mereka. Melalui media sosial, mereka memanfaatkan peristiwa tersebut untuk mengejek Israel. Beberapa warga Palestina rame-rame berbagi gambar kebakaran yang melanda Israel sembari membubuhkan komentar pedas pada rezim Zionis yang mereka sebut sebagai penjajah. Sementara itu, warga Arab senang melihat Israel kebakaran hebat. Semoga Tuhan bakar mereka seperti mereka bakar Gaza, kata mereka. Kami memohon kepada Tuhan agar melindungi rakyat dan tanah kami. Semoga kebakaran ini membingungkan para penjajah dan para pemukim yang terkepung, tulis Hana Barghouti, warga Palestina yang tinggal di Ramallah dalam sebuah unggahan di media sosial. Sebuah unggahan di laman Facebook Palestina Yerusalem Kompas berbunyi, menjelang apa yang disebut hari kemerdekaan dan berdirinya negara mereka di tanah Palestina, kebakaran besar terjadi di perbukitan Latrun di sepanjang jalan raya 1 antara Yerusalem dan Jaffa. Puluhan ribu pemukim terpaksa mengungsi akibat pengepungan. Meski demikian, pemerintah otoritas Palestina yang dipimpin Fatah, sebagaimana dilaporkan Times of Israel, justru menawarkan bantuan untuk ikut memadamkan kobaran api tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu belum merespon tawaran tersebut. Sikap pemerintah otoritas Palestina itu dikritik keras warganya. Otoritas Zionis Palestina menawarkan bantuan dan Israel mengabaikannya, tulis warga Palestina Hanin Nasar di media sosial. Semoga Tuhan mempermalukan Anda. Anda seharusnya meminta izin untuk menyelamatkan puluhan ribu orang di Gaza, imbuh dia. Jurnalis Palestina asal Gaza Abdullah Al-Attar membagikan gambar dengan judul "Pemandangan ribuan orang Israel melarikan diri dari kebakaran hutan yang berkobar di Yerusalem." Sementara itu, negara Lebanon yang ikut dibombardir oleh Israel ketika Hizbullah ikut membuka front baru dalam perang Israel Hamas di Gaza, hingga ketika melihat Israel dilanda kebakaran hebat sejak Rabu lalu, warga Lebanon ikut senang. Semoga Tuhan membakar mereka sebagaimana mereka membakar orang-orang Gaza dan tenda-tenda mereka, tulis jurnalis Lebanon Hiba Haidar. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.